Halo Sobat Radar Jogja, ketemu lagi dengan saya Ahmad di Bicara Musik. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Mas Difki Khalid. Halo. Kita akan ngobrol lebih jauh gimana perjalanan karir bermusiknya dari Difki Khalid. Nah, yang pertama ini Mas, mungkin dari proses kreatif lagu-lagunya bisa tercipta sampai sekarang sudah single ketiga ya Mas ya? Single ketiga. Nah, ini gimana Mas? Mungkin bisa diceritain. Awalnya kan rilis yang duluan tuh Cinta yang Diam. Kebetulan dapat kesempatan untuk bisa kolaborasi sama Bang Ariel Noah. Waktu itu di tahun 2020 akhir Cinta yang Diam dirilis. Sejauh ini sudah 3 single berarti. Untuk prosesnya jadi Tipe apa tuh? tipe orang yang mungkin lagunya dulu baru liriknya atau gimana nih? Tergantung inspirasinya. Jadi tergantung inspirasi. Misalnya kayak Cinta yang Diam gimana Mas? Kalau Cinta yang Diam kebetulan gue dapat duluan nada lagunya. Baru setelah itu sudah jadi nada dari song sampai ref, baru gue isi pelan-pelan liriknya. Jadi Itu dengan gitar ya? Dengan gitar. Jadi ngulik-ngulik gitu. Ngulik-ngulik. Kemudian selanjutnya ya banyak kayak beberapa lagu juga banyak yang keluar idenya di lirik duluan. Baru abis itu dari lirik itu gue kasih nada gitu. Kalau dalam proses-proses itu ada mungkin orang-orang yang ngasih saran atau sampai ke yang berpengaruh ke proses kreatif itu ada nggak sih Mas? Ngasih saran pasti dari tim label Musika Studio. Terus juga selama pengerjaan sejauh ini untuk 3 single memang gue ngerjainnya sama produser. Jadi literally cuma berdua dalam proses ide kreatifnya. Waktu itu sama Kang Capung Java Jive. Kebetulan juga beliau memproduseri Noah juga. Waktu itu karena gue masih punya hubungan saudara sama Bang Ariel, jadinya orang pertama yang dikenalin gue untuk betul-betul menggarap secara serius single-single gue ya Kang Capung. Tapi seberapa besar pengaruh itu? Maksudnya dalam katakanlah ikut campur, maksudnya apakah sampai ngubah lirik, ngubah lagu, atau sampai aransemen aja atau gimana? Kalau ngubah ide awalnya, maksudnya nada sama lirik sih sepenuhnya masih gue. Cuman Kang Capung di sini ikut membantu dalam proses mengkompos musiknya. Terus dia lebih untuk menggawangi ide-ide liar gue kan. Mungkin untuk kita bisa memproduksi musik untuk kapasitasnya sebagai industri musik Indonesia yang untuk komersil, mungkin banyak ide-ide liar gue yang perlu dibatasi gitu, karena mungkin nggak semua kalangan bisa menerima. Jadi Kang Capung di sini selain mengkompos musiknya bareng gue, perannya juga sebagai orang yang menggawangi lah ide ini bisa sampai nantinya ke proses yang selanjutnya. Ada nggak sih Mas pertimbangan pasar mungkin? Ada itu. Ada ya. Itu juga yang tadi gue bilang ya, karena memang kita punya pertimbangan pasar, kita tahu pasar arahnya mau kemana, kita tahu selera pasar mau kemana. Itulah gunanya Pak Produser kayak gitu ya. Jadi memang dia menggawangi banyak ide-ide liar gue yang Kang, gue mau kayak gini, sama dia nggak bisa nih, susah untuk semua orang terima gitu. Jadi memang dipersimpel lagi lah si konsepnya gitu. Nah, kabarnya ini benar nggak sih Mas? Sempat ditolak sama Musika? Oh sempat, sering. Itu kapan itu? Sebetulnya tidak menolak secara langsung, karena gue itu kan tadi gue bilang di awal gue adalah punya hubungan dengan saudara sama Bang Ariel. Jadi dari SMA gue udah mulai ngeband, udah mulai berkecimpung di musik. Setiap gue merekam lagu-lagu gue sama teman-teman band dulu, lagu-lagu ini pasti gue dengerin sama Bang Ariel. Jadi mungkin dikira waktu itu secara kapasitas gue atau mungkin kemampuan pengalaman gue belum cukup. Akhirnya Bang Ariel pun lebih
menolak secara halus, dalam arti mulangin gue untuk udah deh, lu latihan dulu, banyakin pengalaman dulu, banyakin jam terbang dulu, buat lagu sebanyak-banyaknya biar nanti lu bisa masuk ke musika gitu. Tapi apa sih yang kemudian membuat Mas Diki ini terus memacu untuk bisa berkarya gitu? Karena kan kalau walaupun ditolak secara halus tetap mungkin ada beberapa orang yang malah down, akhirnya jadi kehilangan semangat gitu. Apa yang terus memicu itu gitu? Memang pasti pertama karena passion. Dari kecil gue dari SD udah suka nulis, sampai sekarang gue suka nulis. Buat lagu dari kecil, walaupun belum bisa main musik waktu SD, kelas 3 SD gue udah buat lagu sendiri gitu. Jadi memang udah pastinya gue pernah mengalami hal, maksudnya pasang surut perasaan ya gitu, down segala macam. Tapi karena memang ini adalah sebuah ketertarikan gue untuk membuat sebuah karya, ya tulisan apapun itu lagu. Jadi ya itu jadinya malah jadi hal yang mungkin gue konsistenkan gitu loh di hari selanjutnya gitu. Jadinya dan dari Abang Ariel pun dia bukan menolak mentah-mentah lu nggak bagus nggak, tapi dia juga memberikan semangat gitu. Jadi dibarengi dengan semangat orang-orang di sekitar gue, dan ini juga menjadi hobi gue dari kecil, jadinya ya berlanjut gitu. Dan akhirnya ketemu racikan yang pas, kemudian sampai wah ini di musika masuk. Ini kapan Mas berarti? Mulai dapat panggilan pertama itu dari musika tahun 2018. Waktu itu musika bilang kalau mereka akhirnya tertarik, tapi dengan PR, gue dikasih PR waktu itu sama A&R Musika untuk bikin lagu minimal 3 aja katanya, lagu baru. Yang gue lakukan adalah gue membuat 11 lagu untuk musika. Gue kasih 11 lagu untuk musika. Akhirnya ada beberapa lagu yang dipilih untuk difokuskan di tahun-tahun awal karir gue di musik, termasuk 3 single ini gitu. Cinta yang Diam, Ini Setelah Aku Pergi, sama Ratu Drama. Sebelum di musika sempat berpikir untuk mungkin indie label misalnya, atau ke label lain atau apa ya? Sempat terpikir mungkin, tapi gimana ya? Tapi belum sempat menjadi pertimbangan gitu ya. Cuma ada sekedar pikiran yang lewat sih ada, tapi tidak pernah menjadi pertimbangan karena memang dari kecil tahu abang gue di musika sebagai vokalis dari band Peter Pan dulu sampai sekarang ke Noah. Musika tuh kalau orang-orang mungkin mengidam-idamkan ITB, UI atau UGM di sini gitu, gue ininya musika gitu. Jadi kayak dreams come true gitu ya. Nah mungkin cerita ini dulu Mas, single terakhir itu prosesnya gimana dan lagu ini tentang apa? Prosesnya jadi lagu ini ya maknanya dulu ya. Lagunya tentang, judulnya Ratu Drama. Maknanya tentang sebetulnya gue mau menyentil kehidupan, bukan hanya romansa berpacaran, tapi juga menyentil hubungan kita sesama kita gitu, teman, sahabat, keluarga. Karena yang gue lihat terlalu banyak dari kita yang menyibukkan dirinya, menunjukkan kehangatan, entah itu kehangatan sama-sama teman, sama pacar, itu hanya lewat sosial media. Sementara di kenyataannya hubungan itu terkesan dingin gitu. Jadi yang gue lihat adalah kita sudah mulai mementingkan citra kita di dunia maya kita gitu. Untuk prosesnya lagi-lagi sama Kang Capung, mulai tahun 2019, jadi termasuk lama, 2 tahun baru rilis. Kenapa bisa lama 2 tahun? Karena memang selama 2 tahun itu terbentur lagi namanya pandemi. Kita sudah melewati 2 kali ini kan periode karantina, PSBB sama PPKM gitu. Terus akhirnya selain Ratu Drama pun banyak lagu yang memang sudah gue siapkan sama Kang Capung.
Jadi ada 2 lagu sebelumnya dan beberapa lagu setelahnya yang memang sudah kita siapkan. Jadi 2 tahun itu memang apa ya namanya, bisa dibilang untuk masa-masa untuk nabung materi lah. Dan selanjutnya nanti akan rilis album kah atau gimana? Insya Allah. Target? Target sih ada, tapi belum bisa dikasih tahu. Oke. Kalau tema-temanya masih seputar ya hubungan percintaan ya, itu memang sedang passionate di situ atau ada pertimbangan khusus? Baik lagi, kita membuat musik yang ingin menjadi musik yang komersil. Telinga Indonesia kan memang telinga Melayu ya gitu ya, pendengarnya kata-kata. Sebetulnya kalau secara idealisan gue agak jenuh sebetulnya kalau harus membuat lagu-lagu tema-tema percintaan. Bahkan gue pun setiap hari di kamar pun selalu menulis banyak yang hanya cuma sebagai tulisan sastra atau apalah gitu. Itu pun jarang yang temanya percintaan. Tapi memang kalau untuk lagu yang dikomersilkan, ya mau tidak mau kita masih percintaan. Tapi mudah-mudahan gue bisa mengangkat tema percintaan itu dari perspektif yang lain lah. Tapi juga kalau dibilang mungkin pasar kita sedikit lebih terbuka ya sekarang. Maksudnya kalau kita lihat Tulus atau Kunto Aji misalnya, itu kan dia di major tapi tema-temanya sudah lebih beragam lah. Ya tapi kan tetap benar-benar cinta, kayak sepatu. Cuma tapi dia bisa mengambil dari sisi lain. Metafornya lebih kaya berarti ya. Itu mungkin apa strateginya kalau dan juga mungkin dari video klipnya dia akhirnya nggak melulu soal cinta remaja gitu. Jadi orang tua yang sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Nah itu mungkin ada explore ke arah sana. Pasti. Gue sangat kagum sama Tulus. Karena dari gue suka nulis dan gue sangat respect sama apa yang sudah ia tuliskan di lagunya gitu. Termasuk metaforanya ya, metaforanya canggih banget. Senang banget. Kalau featuring ada keinginan pengen siapa nih? Featuring musisi atau penyanyi? Sama yang mau aja lah. Tapi ada dong kayak keinginan gitu. Aku pengen nih kolaborasi suatu saat. Kalau disuruh pilih mungkin Tulus ya. Tulus. Kenapa? Ya itu tadi gue bilang karena memang gue suka dengan gaya penulisan dia, dengan pemilihan diksi-diksinya Tulus. Menurut gue menarik nih dan ajaib. Kemudian sama kalau yang dulu digemarin kan ya selain Noah misalnya ada Dewa, ada nggak keinginan kolaborasi juga sama mereka? Pasti mau. Kalau ada kesempatannya. Jadi berarti memang ini ya sedang pengen explore ke arah sana. Nah mungkin closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Tentang apa nih disampaikannya maksudnya? Mungkin bisa ke lagu-lagunya, mungkin bisa ke fans. Ya mudah-mudahan gue kayak formal banget. Ya mudah-mudahan teman-teman dari apa yang telah gue buat sudah ada 3 single yang sudah bisa teman-teman dengarkan. Yang paling terbaru adalah Ratu Drama. Teman-teman bisa mendengarkannya di seluruh digital platform. Ada Spotify, ada Joox. Mudah-mudahan lagu-laguku bisa mewakilkan perasaan teman-teman, bisa banyak memberikan pesan atau kesan yang baik untuk kalian yang mendengarkan. Dan gue selalu menganggap lagu-lagu yang gue buat itu adalah lagu-lagu adalah sebuah nada atau sebuah bisikan yang gue titipkan ke telinga kalian masing-masing. Jadi semoga lagu-lagu ini bisa mempunyai kesan yang baik. Ya, itu tadi obrolan kita dengan Difki Khalid. Ketemu lagi di Bicara Musik selanjutnya. Kalian bisa komen tema-tema atau siapa yang bisa diundang ke sini. Jangan lupa like dan subscribe Rada Jogja Channel. Sampai jumpa. Ku hanya bisa diam terlanjur aku denganmu. Seharian ku mengabarkanmu, pagi dan malam ku tak kau
lama itu kita tak semesra.